سراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكري حيا ما دام قلبي بذكري حيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه Bapak-bapak yang masih berada di luar, kami mohon kesediaannya untuk mengisi tempat karena masih ada tempat yang kosong. Karena acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Muhammad Febrianto SPDI Al-Hafiz yang akan mengisi ceramah kita pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Miftahul Jannah Al-Ustadz Muhammad Qudori MPDI. Yang sama-sama kita hormati Pembina Masjid Miftahul Jannah Kak Nepi Miliadi. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Miftahul Jannah Al-Ustadz Al-Qadri. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Batu Urip, Bapak Diki Zulkarnain. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati unsur pemerintahan Bapak RT 0304 yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kahlan Bahar, ini mantan ketua adat ya Pak Tah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Nur Ka'bah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini Kak Nukmal. Yang sama-sama kita hormati Pembina Masjid Nur Ka'bah Kak Samsul Zaman. Selamat datang Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik dari Hadro Nurul Quran yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati malam Nuzul Quran 1447 Hijriah. Selawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, tabi'in dan tabi'annya. Semoga kita selalu diberikan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin 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 rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Susunan acara memperingati Nuzul Quran Masjid Miftahul Jannah 1447 Hijriah. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran atau kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Al-Fariski. Yang ketiga sambutan Ketua Masjid Miftahul Jannah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua, Bapak Muhammad Qudori MPDI. Dan yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Lurah, Bapak Diki Zulkarnain SSTP. Dan yang selanjutnya kita bersalawat, salawat bersama adik-adik dari Hadro Nurul Quran. Dan yang selanjutnya acara inti yaitu tausiah atau ceramah agama dalam rangka memperingati hari Nuzul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Muhammad Febrianto SPDI Al-Hafiz. Dan nanti langsung dilanjutkan dengan doa ya tak ya. Pimpin doa juga Al-Ustadz Muhammad Febrianto. Dan yang selanjutnya yaitu penutup. Baiklah, demi keberkahan acara kita pada malam hari ini, ada baiknya kita buka acara pada malam hari ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara telah resmi kita buka. Kita memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda kita, Ananda Muhammad Al-Fariski. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Muhammad Al-Fariski. Semoga kita selalu diberikan atau diberi ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan.
kata sambutan di sini yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Masjid Miftahul Jannah kepada Al Ustadz Muhammad Kudori. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, caranya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan sehat selalu, amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Hajat-hajatnya Allah kabulkan, amin. Hutang-hutangnya lunas, amin. Anaknya soleh-solehah, amin. Rabbal alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati dan kita takzimi, hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustad Muhammad Febrianto SPDI Al-Hafiz, yang insyaallah akan memberikan pencerahan buat kita semuanya mengenai nuzulul Quran. Kalau kita di sini The Miracle of Al-Quran. Mudah-mudahan sesuai dengan tema, yaitu sehat kaya berkah, bahagia dunia akhirat bersama Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Batu Urip, Bapak Diki Zulkarnain SSTP yang hadir alhamdulillah pada malam hari ini. Bapak RT 0304 Kelurahan Batu Urip yang sempat hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati. Hadir di tengah-tengah kita Ketua Masjid Anitur Rahimin Bapak Kahlan Bahar Esos MSI beserta segenap pengurus, dan sama-sama kita hormati Ketua Masjid Nur Ka'bah Bapak Numal Ihsan SE beserta rombongan yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Miftahul Jannah, dan bapak-bapak dan ibu-ibu, para alim, ustadz dan ustazah yang sempat hadir pada malam hari ini, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita doakan kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat hadir di masjid kita tercinta ini, Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindung Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahir batin, sehingga nanti Allah panjangkan umur kita bisa berjumpa lagi Ramadan 1448 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Salawat baringkah salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tim Hadrah Nurul Quran yang kami cintai dan kami banggakan, pada malam hari ini kami selaku pengurus Masjid Miftahul Jannah yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini di acara Nuzulul Quran di masjid tercinta Masjid Miftahul Jannah ini. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dari sikap tingkah laku kami, menyambutan kami kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Kami mewakili pengurus Masjid Miftahul Jannah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu Subhanahu wa taala, mari kita nanti dengarkan, kita perhatikan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Febrianto SPDI Al-Hafiz. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nantinya bisa bermakna untuk kita semuanya dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Amin ya rabbal amin. Kemudian yang terakhir,
Bapak dan Bapak Subhanahu wa taala, kami selaku pengurus Masjid Miftahul Jannah mendoakan Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti selesai acara ini pulang kembali ke rumahnya masing-masing dengan selamat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul berjumpa kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu orang tua Subhanahu wa taala, kami selaku pengurus Masjid Miftahul Jannah yaitu memberi Pak Lurah dan segenap pemerintah setempat, mudah-mudahan masjid ini bisa dimakmurkan dan bisa memberikan keberkahan di lingkungannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Burung irian burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Syukron kasiran tamamikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Qadari yang telah menyampaikan kata sambutannya. Jadi kalau Ustadz nih nyampaikan kata sambutan saat didoakan enteng jodoh, aminnya bapak-bapak depan nih, canyo kencang nih aminnya. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Batu Urip, Bapak Diki Zulkarnain. Sekalian perkenalan ya Pak ya, karena perdana Bapak Diki Zulkarnain mampir ke perumahan kita. Kepada Bapak Diki Zulkarnain, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Masjid yang berkenan mengundang saya pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin sedikit sambutan kita sampaikan untuk yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Febrianto SPDI Al-Hafiz selaku penceramah kita pada malam hari ini. Ketua Masjid Miftahul Jannah Bapak Al-Ustadz Muhammad Qadari MPDI, dan juga sempat hadir di antara kita Ketua Masjid Aniyatur Rahimin Mamanda kami Kahlan Bahar, serta Ketua Masjid Nur Ka'bah Kanda Nukman. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu mohon izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Diki Zulkarnain, SSTP. Alhamdulillah per 5 Januari kemarin Bapak Ibu aku diamanahkan oleh Pak Wali menjadi lurah di Kelurahan Batu Urip ini. Dan seperti yang disampaikan juga ini pertama kali Bapak Ibu aku hadir di sini. Kebetulan waktu kita acara Isra Mi'raj, Pak Ketua kalah cepat ngundangnya. Berhubung badan ini cuman siko, jadi siapa ngundang duluan Pak aku datang. Dan sedikit perkenalan singkat, aku sudah berkeluarga, alhamdulillah. Mungkin di usia yang masih cukup muda ini dapat mendapatkan amanah untuk jadi lurah, karena sebelumnya memang alhamdulillah dari background pendidikannya Bapak Ibu aku sempat bersekolah pendidikan di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi mungkin itu menjadi salah satu alasan Pak Wali menunjuk saya, memberikan amanah saya untuk bisa menjadi lurah di Kelurahan Batu Urip ini. Jadi Bapak Ibu, aku ini bukan peluang lain Pak Bu. Aku lahir besar di Linggau, rumahku di Pasar Satelit. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian ada yang sudah kenal sama orang tua kami. Bapak aku namanya Ustadz Fahru Rozi. Jadi mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu sama Bapak, karena alhamdulillah Bapak juga dulu cukup sering keliling-keliling ceramah. Jadi maksud aku ya biar memang kita sama-sama tahu Pak, aku ini bukan pula orang lain Pak. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk menegur aku, memberikan masukan untuk aku, apalagi terkait hal-hal tentang kelurahan kita, agar kita dapat membangun, memajukan kelurahan Batu Urip bersama-sama. Dan mungkin selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Miftahul Jannah yang sudah menyiapkan acara dengan sangat luar biasa pada malam hari ini. Rekan-rekan tim hadroh,
adik-adik yang sudah sangat luar biasa di usia muda juga sangat bersemangat dan memang penampilannya cukup apik lah, dapat menghibur kita semua. Mungkin sedikit harapan kita bersama dengan kita melaksanakan nuzul Quran pada malam hari ini, semoga semangat dan berkah Ramadan selalu menyertai kita dan juga semakin meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian Bapak Ibu penyampaian dari saya, sambutan dari saya. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah Kelurahan Baturit, Bapak Diki Zulkarnain yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, sebelum kita masuki acara inti, kita bersalawat dulu. Jadi marilah kita bersalawat yang akan dipandu oleh adik-adik kita dari Hadro Nurul Quran kepada adik-adik Hadro Nurul Quran. Kami persilakan. Allahumma salli wa sallim. Mohon kepada hadirin untuk berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, faqtafat minhul buduru, misla husnikum ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik dari Hadro Nurul Quran yang telah memandu kita bersalawat pada malam hari ini. Baiklah, kita memasuki acara inti, yaitu tausiah agama atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Muhammad Febrianto, SPDI Al-Hafiz. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تعالى أيضا في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم. Yang kami hormati, kami muliakan Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Ketua dan Pengurus Masjid Miftahul Jannah, dalam hal ini diketuai oleh Al-Ustadz Muhammad Khudori, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati, kami muliakan, hadir juga ketua-ketua masjid di lingkungan Permai Batu Urip ini. Di antaranya hadir Bapak Kahlan Baar selaku Ketua Masjid Aniyatul Rahimin, Bapak Nu'matul Ihsan selaku Ketua Masjid yakni Nur Ka'bah. Hadir di tengah kita Al-Umara yakni Bapak Ketua, Bapak Lurah kita yang tadi baru perkenalan, Bapak Diki Zulkarnain. Beliau ini putranya dari Ustadz Fakhrul Razi. Tidak asing lagi kami ini Pak Lurah ya. Bapak Ibu semua, majelis Nuzulul Quran yang insya Allah kita selalu dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat istimewa, nikmat yang agung, yakni kita mengenang akan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar yang Allah berikan kepada beliau, yakni mukjizat, yakni Al-Qur'anul Karim, yang mudah-mudahan majelis ini kita mengingat mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pedoman hidup kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk selalu istiqomah di jalannya Al-Quranul Karim. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada sahibul Quran, penghulunya Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang mempunyai akhlak yang agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang mempunyai yakni suri tauladan kita yang Allah utus untuk kita ikuti beliau agar kita selamat dunia selamat akhirat, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ujar Nabi dalam sabdanya, wa du'auhu mustajabun, doanya orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu diijabah. Maka kita berdoa semoga kelak kita berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, setengahnya aku ini agak kedinginan, Pak. Lalamu iku nunggu Ustaz Kudori tadi ya. Iya, inilah jam 10 kurang. Kira-kira batas jam 1 siapa? Kamu baik, aku balik. Iya. Jadi agaknya kedinginan ini. Entah ngapa ibu-ibunya lalai gitu ya. Ya, bersandar di dinding. Baik, sebelum kita mulai, kita Fatihah kepada kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan barokah suratul Fatihah. Orang tua kita mendapatkan nikmat di alam barzahnya, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Fatihah kepada kedua orang tua kita masih diberikan umur, semoga umurnya husnul khatimah. Siapapun yang berjasa dalam kegiatan majelis pada malam hari ini, baik itu berupa sedekah atau penataan perencanaan nuzulul Quran ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini kita mengingat nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah turun, Pak, dari 14 abad tahun yang lalu. Maka mari bersama-sama kita. Jangan kita pikir Al-Quran itu susah, Pak. Tidak susah Quran itu. Ya? Karena Allah turunkan Al-Quran itu dengan kemudahan-kemudahan. Agar bisa dipahami, agar bisa dihafal, itu semua rahmat dari Allah. Kita baca Quran, Pak, sama-sama. Bacanya baca apa? Allah bacanya sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Imam Mu'akkili. Beliau dari sahabat Raja. Man qara'a qul huwallahu ahad salasa marrat. Siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, faka'annama Qur'ana ajma'ah, seperti ia membaca Al-Quran 30 juz. Baik, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad asyra marratin. Siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, kata Nabi, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan surga nanti di surga. Al-Ikhlas, apal Pak? Apal? Apal. Makanya kita loh ini hafal Quran. Fatihah itu hafal gitu. Al-Ikhlas hafal. Ya hafal Quran gitu. Kalau ditanya hafal 30 juz, nah tidak. Tapi kalau ditanya hafal Quran, hafal. Sejak kapan hafal? Umur 7 tahun lah diajari guru ngaji. Nah, jadi kita memahami Al-Quran itu banyak yang disampaikan oleh Nabi. Ini 10 nih, 10. Ada lagi riwayat dari Imam Baihaqi,
Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah. Siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. 100 kali, Pak. Ghufira lahu khati'ah. Allah ampuni dosa-dosanya khamsina aman, 50 tahun. 50 tahun. Cuma ada syaratnya kata Nabi. Majtaba arba'in khisalin. Yang penting dia harus meninggalkan 4 perkara. Dia baca surat Al-Ikhlas nih, 4 perkara harus ditinggalkan. Apa yang pertama? Dima'u, yakni dia tidak boleh mengalirkan darah seseorang. Tak boleh kita menzalimi wong lain. Ini syaratnya. Yang kedua yakni waddima'u, kemudian wal amwal, tidak memakan harta wong lain secara batil. Yang ketiga wal furujah, tidak boleh zina. Yang ketiga wal ashrabah, tak boleh minum khamr. Maka 50 tahun diampuni dosanya oleh Allah kalau kita baca 100 kali. Al-Ikhlas, jangan ke Al-Ikhlas. Dah, qul huwallah. Iya, kita nih ini pengaruh AC ini, Pak. Nah, ini lumayan. Dan juga dalam riwayat lain dalam kitab Irsyadul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala yastati'u ahadukum ay yaqra'a alfa ayatin fi kulli yaum?" Kamu pernah enggak baca ayat Quran sehari 1000 ayat dalam setiap hari? Sahabat tanya, qalu. Tanya sahabat, "Man la yastati'u ay yaqra'a alfi ayatin kulla yaum ya Rasul?" Siapa wong yang mampu dalam itu dia membaca satu hari 1000 ayat? Sahabat tanya nih. Maka dijawab oleh Rasulullah, amma ayastati'u ahadukum ayyaqra'a alhaakumut takatsur. Kita baca at-takatsur itu sama baik membaca 1000 ayat. Tadi Nabi ngomong, kamu tuh sehari baca Quran 1000 ayat. Loh, kata sahabat, siapa yang mampu ya Rasulullah? Siapa yang mampu membaca 1000 ayat dalam setiap hari? Oh, kata Nabi, amma ahadukum ayyaqra'a alhaakumut takatsur. Cukup kau baca surat at-takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Oh, dapat kita, Pak. Oh, berarti baca Al-Quran itu yang penting mana yang kita hafal dibaca. Ini sarih kita nuzulul Quran, yang intinya acara kita pada malam hari ini adalah lebih kita mengakrabkan diri kita membaca Al-Quran. Cuman kan kadang para ustadz, para kiai menjelaskan nuzulul Quran itu sulit dicerna. Padahal banyak hadis dari Rasulullah yang menceritakan yang menjaga keutamaan dalam setiap surat-surat Al-Quran. Putus-putus nih. Tidak. Lagi berpikir. Nah, ini Bapak Ibu, alhamdulillah. Tadi surat Al-Ikhlas 3 kali samube baca hatam Al-Qur'an. Kalau 10 kali
dibangun oleh Allah surga, istana di baca 150 tahun diampuni dosanya oleh Allah. Cuma ada 4 syarat. Dan yang terakhir, kalau kita nak setiap hari dihitung oleh Allah 1000 ayat, kalau kita baca mulai dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 1000 ayat capek kamu Pak sehari. Belum nak kondangannya, belum nak kerjanya, nah cukup baca At-Takasur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini kalau berkaitan dengan Al-Quran, waduh sudah tidak pacak diomong lagi Pak. Quran ini kalam Allah. Perbandingan kalam Allah dengan kalam-kalam lain seperti perbandingan Allah dengan makhluknya. Allah dengan makhluknya mulia yang mana Pak? Allah. Wong Allah yang menciptakan makhluk. Ucapan-ucapan yang ada di dunia ini perbandingannya dengan Al-Quran, perumpamaan Allah dengan makhluk. Nah ini Pak, Quran ini. Jangankan kita nak baconya Pak. Ujar Nabi, khamsun nadrun minal ibadah. Ada 5 di dalam Islam itu pandangan yang dianggap ibadah oleh Allah. 5 pandangan yang dianggap ibadah. Yang pertama, nadrun mushaf, memandang mushaf. Itu Quran yang kita itu namanya mushaf Utsmani, Pak. Itu mushaf Utsmani. Kenapa? Karena pengumpulan sejarahnya itu mulai dari Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau pengumpulan pembukuannya Pak, mulai dari Fatihah sampai minal jinnati wan nas, itu mulai ada di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka dinamakan mushaf Utsmani. Kita mandang mushaf baik itu sudah ibadah Pak. Kiai kami itu kalau seminggu sekali hatam Quran Pak. Hatam bil ghaib beliau. Tapi kalau baca Yasin dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Kami tanya ngapa nak baca? Ternyata memandang itu adalah ibadah. Wong kita dah lah hafal wataknya Yasin lapang. Yasin ujung tengah-tengah bulat Pak. Lupa dia. Nah ini tidak boleh kita. Memandang itu adalah ibadah. Maka Bapak Ibu yang ada Quran di rumah, kita pandang sama-sama. Tidak usah kita baca. Ya. Kita pandang. Jadi mandangnya baik kata Nabi. An-nadru ilal mushaf ibadatun. Memandang mushaf itu ibadah Pak. Makanya ulama-ulama nyiapi yang cak ini. Jingoknya baik sudah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, nadhru ilal mushaf. Yang kedua, nadhru ilal Ka'bah, memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah kita kalau di rumah Aisyah itu, Pak. Kalau di rumah-rumah tuh kan ada tuh poster Ka'bah tuh. Nah, sering saya sampaikan kalau dalam tema nuzul Quran, kalau bisa kamu selentii, Pak, Ka'bah tuh. Kapan kau ngundang aku? Gitu. Selentii. Kapan kau ngundang aku? Setiap hari selentii. Itu doa. Saya punya teman, tapi sekarang beliau sudah almarhum, namanya Taufik Hidayat. Beliau dari Jakarta Timur, Penggilingan Pak. Jadi setiap habis kami itu ngaji, beliau itu kan selalu ngajak, ayo Pep kita ngopi. Masuk warung itu acara Ki Kendi Pak, diselentik sama dia. Kapan kau ngundang aku? Besoknya lagi, selentik lagi. Kapan kau ngundang aku? Nah setelah kami lulus, beliau tuh diundang Pak. Diundang sama Ki Kendi, ditelepon, Pep, aku diundang Ki Kendi. Berarti dulu aku nyelentik TV itu diijabah sama Tuhan. Alhamdulillah, makanya kamu selentik Ka'bah tuh. Kapan kau ngundang aku? Mudah-mudahan umroh haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya Pak.
Ya. Yang kedua, nadru ila wajhil walidain. Memandang wajah kedua orang tua. Mandangnya baik, Pak. Apa kata Nabi? Ma min rajulin yanduru ila wajhil walidain nadra birahmah. Tidaklah seseorang itu memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang. Kataballahu lahu hajjatan mabruratan maqbulatan. Allah berikan catatan pahala baginya seperti ibadah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangi terus. Mak bak kita ngapo kau ni balik-balik laju mandang terus. Ini karena ibadah. Sampai-sampai ulama itu afdalnya kita keliling tawaf dibandingkan mandang wajahnya orang tua, ya afdalnya mandang wajah orang tua. Artinya muliakan dulu orang tua, baru ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, nadru ilal zamzam. Memandang zamzam, Pak. Kalau dikasih sambil berdoa, ya Allah. Kata Nabi, wahiyya takhutul khotoya. Memandang zamzam itu adalah yakni pelebur dosa. Pandang zamzam. Yang keempat, yang kelima, nadru wajhil alim. Memandang wajah para ulama. Maka putu-putu yai-yai kita dulu, nenek-nenek kita, aduh, misalnya kiai siapa, ya Syekhona Khalil Bangkalan, atau di Padang-Padang tuh ada putu-putu ulama kalau di warung Padang-Padang itu. Tengku Salih namanya, Pak. Aku pernah ke Batu Sangkar itu masuk restoran, waduh putu ulama. Artinya di situ memandang wajah ulama itu adalah ibadah. Ini 5 pandangan di dalam. Jadi jangankan baca, memandangnya pun ibadah, Pak. Ibadah luar biasa. Makanya Ramadan ini, Bapak Ibu, dinamakan Ramadan ini penuh dengan kemuliaan. Kalau dalam tafsirnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan ini bisa mulia dalam tafsirnya. Pertama, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini mulia. Yang kedua, puasa Ramadan ini dibahas di dalam Al-Quran. Ini kemuliaannya. Satu, Quran turun di bulan Ramadan. Yang kedua, Ramadan ini dibahas oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun syahra ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah dibantu, Pak. Allah. Kamu diam kan? Allah, kan lemak dengarnya majelis kita. Oh, udah ngantuk berarti. Kalau kamu diem baik, berarti nunjuk ke jam tuh, nak ke 10:30. Berarti nak ditutup. Ayo Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu, Al-Quran ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita Muhammad mewariskan Al-Quran ini sama kita, Pak. Al-Quran ini warisan, Pak. Warisan Nabi kita. Makanya Nabi dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan 2 perkara untuk kalian, kata Nabi. Aku tinggalkan 2 perkara untuk kalian. Lan tadillu abada.
Kalian tidak akan tersesat dengan dua perkara ini. Mata masaktum bihima, kalau kalian pegang dengan teguh dua perkara yang aku tinggalkan ini. Apa? Kitabullah wa sunnata Rasulullah, yakni kitab Allah dan sunnah Nabi. Berarti ini warisan kita, Pak. Warisan kita. Maka kita, Pak, Bu, kadang kita habis baca Quran kita doa, Allahumma ruhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna tina wattahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita ini hubungan dengan Al-Quran juga mesti hati-hati, Pak. Makanya dalam doa itu Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini imam dalam kehidupan kami. Apa kata Nabi? Man qara al-Quran, man ja'alal Qur'ana imamah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu imam, qadahul Qur'ana ilal jannah, nanti Quran itu menjadi penuntunnya menuju surga. Man ja'alal Qur'ana khalfah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu di belakang, posisinya belakang. Quran, kau nurut aku. Namanya imam itu kan posisi di depan. Kalau imam rokok, miluk rokok. Kalau imam miluk sujud, miluk sujud. Nida, imam ditaruh di belakang. Mam, kau niluk aku makmum. Ini kebalik namanya, Pak. Wong sinting namanya. Ini kebalik. Ujar Rasulullah apa? Saqahul Qur'ana ilan nar. Age Quran itu menjadi penuntun dia menuju neraka, Pak. Ini Al-Quran nih. Makanya kita terus berusaha, terus memohon kepada Allah, semoga semua aktivitas kehidupan kita disertai dengan yakni nilai-nilai Al-Quran. Intinya, Pak, mudah, Pak, nak ngamali Quran. Yang penting kita itu terus berbuat baik, tinggalkan berbuat jahat. Sudah, intinya itu. Intinya itu. Makanya kalau di dalam surat ayat kursi itu, Pak, di surat Ali Imran, juz 3 surat Al-Baqarah ayat kursi itu ada la yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan syafaat nanti di yaumil kiamah illa biizni, kecuali yang sudah mendapatkan izin dari Allah. Siapa wong yang mendapatkan dan siapa dan apa yang bisa mendapatkan izin dari Allah mampu besok-besok nolong kita? Pertama, yakni syafaat Nabi kita Nabi Muhammad. Malaikat Jibril itu pernah diutus oleh Allah nemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menemui engkau ya Rasulullah. Aku diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan dua pilihan kepada engkau ya Rasulullah. Yang pertama ya Rasulullah, Allah memberikan kemuliaan kepada engkau. Pilihan yang pertama, engkau harus memilih ya Rasulullah. Satu, nanti dari sekian umatmu semuanya nanti separuh dari semuanya akan masuk ke dalam surga, separuhnya lagi masuk ke dalam neraka. Seandainya umat Nabi Muhammad ini, Pak, jumlahnya 3 triliun, berarti 1,5 triliun masuk surga, 1,5 lagi masuk neraka. Wa huwa yaskutu.
Nabi diem. Nah, Nabi itu Pak paling tidak senang kalau kita ini tidak selamat Pak. Makanya ketika ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ketika ayat ini disampaikan oleh di hadapan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Zaid bin Sabit, ayat ini tidak usah dicek lagi, memang benar Nabi itu sangat-sangat menderita agar kita ini selamat nanti di akhirat. Selamat di akhirat. Jadi Nabi diam, dikasih pilihan. Ini pilihan pertama. Wa mal akhar ya Jibril. Apa yang keduanya Jibril? Ya Rasulullah, li'anna Allah yasta'dinuka ya Muhammad yashfa'ali ummati. Yang kedua Rasulullah, Allah memberikan syafaat. Allah mengizinkan engkau mampu nanti menolong umatmu nanti di hari kiamat. Maka apa jawab Nabi? Fakhtartu syafa'a ya Jibril. Aku pilih yang kedua. Nah ini Pak. Aku pilih yang kedua. Tapi yang pertama dikasih pilihan yang pertama, Jibrilin Rasulullah ini diam, dalak jawab dia. Sedih nengok kita ini bakal sengsara di akhirat. Makanya kata Nabi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini musyafa, orang yang mampu nanti memberikan syafaat kepada umatnya, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua yang mampu yang memberikan syafaat, yakni yang kedua Al-Quran. Ini Quran. Yang ketiga puasa bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Asyamu wal Quran yashfa'ani lil abadi yaumal qiyamah. Nanti puasa sama Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada orang hamba-hambanya yang melaksanakan puasa dan orang yang membaca Al-Quran. Al-Asyam berkata, Ya Rabb mana'tuhu ta'am bisyahawati fasyafi'ni. Kata puasa ngomong di hadapan Allah, Ya Rabb, Fulan bin Fulan ini puasa di bulan suci Ramadan, izinkan aku nolong dia, Ya Rabb. Kemudian Al-Quran lagi memohon kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Yaqulu Ya Rabb. Kemudian Al-Quran, fasyafi'ni fi, Ya Rabb mana'tuhu naum bil lail. Aku sudah nahan dia untuk tidak tidur di malam hari, Ya Rabb. Fasyafi'ni fi, izinkan aku nolong Fulan bin Fulan. Fayuasyafi'ani, maka keduanya Al-Quran dan puasa ini akan memberikan syafaat. Jadi tiga Pak yang mampu memberikan syafaat nanti di hari kiamat, dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kullu ummatin yadkhulunal jannata illa aba. Agak galau-galau umat aku itu masuk surga galau kecuali yang enggan. Rasulullah tanya, Ya Rasulullah, wa may ya'ba, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa wong yang taat sama aku, mano ajaran aku dia kerjoi, mano perintah aku dilaksanai, mano yang aku larang ditinggalkan, maka dia ini akan mendapatkan nikmat surga. Faman asani, siapa wong yang mendurhakai aku, mendustakan aku, faqada apa, mereka lah yang enggan untuk masuk surga. Jadi kalau ada orang buat dosa sudah diingati, berartilah niatnya Pak. Jangan dicegah lagi itu dosa gitu nyegahnya. Jangan berbuat dosa. Nah dosa gitu tambah dosa. Karena lah niat wa may ya'ba. Karena orang ini enggan untuk ikut yakni ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa Pak. Ujar Nabi, kalau Quran itu laukana fi ihabin ma masat benar. Kalau Quran itu ada di darah daging kamu tidak tersentuh oleh api neraka. Jadi bedanya syafaat Nabi dengan syafaat Al-Quran. Syafaat Quran itu begini Pak. Orang ini nanti di akhirat dipunis oleh Allah masuk neraka,
Quran nanti ngadang. Ya Rob, jangan. Aku berikan pertolongan dia. Belum sampai masuk neraka, dialah ditolong oleh syafaat Al-Quran. Kalau syafaat Nabi, dialah nyemplung ditarik sama Nabi, Pak. Itu bedanya syafaat Nabi dengan syafaat Al-Quran. Jadi Nabi itu mano yang age umat-umatnya, umat-umatnya yang masuk neraka, ditolong sama Nabi, ditarik. Tapi kalau syafaat Quran sebelum nyemplung sudah diberikan pertolongan oleh Al-Quran. Maka kita dalam jas kita ini seandainya ada di daging-daging kamu itu Al-Quran, maka mamasat unar, kamu tidak tersentuh oleh api neraka. Maka ulama kita minimal kita ada yang kita hafal dalam Al-Quran. Ulama dulu ngajari wadduha minal jinnati wan nas, minimal untuk sholat. Untuk sholat kita kan sholat inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wan inna syani'aka wal. Nah, itu surat andalan kita itu. Nah. Itu itulah surat kita. Iya, itu itulah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin. Itu Quran apa bukan? Quran. Jangan main-main sama Quran. Harfun minal Quran khairu minad dunya wa ma fiha. Satu huruf dari Quran itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, Pak. Satu huruf. Bukan satu ayat, bukan satu juz, bukan satu surat, belum satu ayat. Jadi kalau kita baca misalnya istiqamah baca surat Al-Ikhlas inna a'tainakal kautsar terus dari alhaqumut takatsur kemudian suratnya bawahnya sampai minal jinnati wan nas kita baca terus alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau ada di daging-daging kita, Pak. Ya. Kemudian orang membaca Al-Quran dengan tidak membaca Al-Quran itu sudah beda, Pak. Sudah beda. Di sisi Allah, di sisi Rasulullah itu sudah beda. Apa kata Nabi? Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamasali utrujah. Perumpamaan orang yang beriman, orang mukmin itu kalau dia baca Quran seperti buah jeruk, kata Nabi. Buah jeruk. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya harum, rasanya manis. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamrah. Perumpamaan wong mukmin yang enggan membaca Al-Qur'an seperti buah kurma. Buah kurma. Ta'muha thayyibun wala rihalaha. Rasanya manis tapi tidak harum. Ini sudah dibedakan oleh Nabi. Ini fase-fasenya sudah dibeda. Dilanjutkan oleh Nabi masalul fajir orang yang ahli maksiat alladzi yaqra'ul Qur'an. Ada wong ahli maksiat tapi dia rajin baca Quran. Ada, Pak. Ini sampai Nabi bersabda, masalul fajir orang yang ahli maksiat alladzi yaqra'ul Qur'an kamasali rayuha. Seperti bunga, Pak. Seperti bunga. Warihuha thayyibun harum wanginya wa ta'muha murrun kalau dimakan pahit. Ini Nabi nih, bukan karangan aku nih, Pak. Dilanjutkan oleh Nabi lagi, masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali hadzalah. Kata Nabi apa? Perumpamaan orang yang ahli maksiat, masalul fajir orang yang ahli maksiat dia enggan juga baca Quran. La ahli maksiat dia dak galak baca Al-Quran kamasali hadzalah seperti buah pari, Pak. Ta'muha murrun wala rihalaha. Rasanya pahit tidak harum. Sudah beda. Sudah beda itu. Sudah beda. Kalau di daging tersentuh dari api neraka, tidak tersentuh dari api neraka. Kemudian perumpamaan orang membaca dengan tidak membaca sudah dibedakan oleh Nabi. Kemudian perintah Nabi ini salah satu pengaruhnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah cahaya rumahmu itu dengan solat dan bacaan Quran. Solatnya solat sunnah itu, Pak, bukan solat fardu.
Bukan sholat fardu, sholat sunnah, sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Afdolnya di rumah. Cuman kalau kita kerjai di rumah telat gitu. Dak milo jamaah ujung lala salam imam ada benar balik laju dak jamaah. Nah, ini. Jadi afdolnya kalau sholat sunnah di rumah. Bisolati wa qiraatil Quran. Baca Quran, terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Apa kata Nabi? Wa innal bait, kalau rumah itu tidak pernah dibaca ke Quran, ujar Nabi, wa innal bait, sesungguhnya rumah tersebut la yadiku ala ahli, penghuninya sempit hatinya, Pak. Sempit, sumpeknya. Nyingo uang bem meluat ya lo. Meluat ya lo. Kenapa? Sempit, tidak pernah mendapatkan cahaya Al-Quran. Wa tahjuruhul malaika, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu mengusir malaikat. Malaikat enggan masuknya karena tidak pernah dibaca ke. Wa tahduru syaitan, mengundang syaitan. Wa yuqallilu khairuhu, dan sedikit kebaikannya rumah kalau tidak dibacakan Al-Quran. Ini rumah Pak pengaruhnya luar biasa. Maka nuzulul Quran ini mengingatkan kita untuk selalu ingat, yakni bahwa kita punya mukjizat yang Nabi kita wariskan kepada kita agar kita ini selamat dunia, selamat akhirat, Pak. Ya, luar biasa Al-Quran ini. Kita jangan ngomong Quran itu inna atau inna pendek itu. Ya kamu ngomong pendek. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, kataballahu lahu hasan, maka itu satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. La aqulu alif lamun harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu sehuruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alifnya sehuruf, lamnya sehuruf, mimnya sehuruf. Baru kita baca bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Berapa huruf? 2. 10 kebaikan kali 2. 20. Kalau di bulan Ramadan bisa sampai 700 kali lipat. Ya baca lagi Toha 20. Kafa ya ain sad 5. Nun 3 huruf. Cuman jangan pangkalnya baik dibaca. Agak kamu pangkalnya baik dibaca. Wah. Nah ini Bapak Ibu luar biasa. Pokoknya pada malam hari ini merupakan satu nikmat yang besar. Mari Bapak Ibu. Tadi dari pangkal saya sudah bahas, Bapak Ibu baca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti membaca keseluruhan dari Al-Quran. Baca surat Al-Ikhlas banyak-banyak. Baca surat Al-Fatihah banyak-banyak. Ya. Apa kata Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, menyimpulkan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyan juwa fil adabil qabr, siapa orang yang ingin selamat dari azab kubur, fa alaihi ayyulazimuha arba'ata asya, hendaklah ia melazimkan 4 hal, wa yajtanibal arba'ata asya, dan meninggalkan 4 hal. Amal arba'atul lati yulazimuha, adapun 4 hal ini yang kalian lazimkan, pertama apa? Fa muhafadzatus shalah, jago salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu penyelamat kita di alam barzakh. Ini ujar beliau. Yang kedua, wa qiraatul Quran, banyak-banyak baca Quran. Baca Quran. Nabi tidak ngomong baca surat Al-Baqarah, dah baca Quran. Nabi tidak ngomong terjemai Al-Quran terus arti ke Al-Quran, tidak baca Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, wassadaqah, perbanyak sedekah. Yang keempat, wa kathratut tasbih, banyak-banyak baca tasbih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Bacaan itu akan menyelamatkan kita di alam barzakh. Amal arba'atul lati yajtanibuha, adapun yang 4 yang mesti kita tinggalkan, yang pertama al-ghibah, jangan ngomongin wong, Pak. Wih, ngeri, Pak. Satu hadis dari Nabi yang sangat-sangat populer.
Suatu ketika annahu sallallahu alaihi wasallam marraini ala qabraini. Nabi lewat di dua makam. Kata Rasul, berhenti sahabat. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Sahabat berhenti dulu. Dua makam ini lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang ini diazab karena sebab gawinyo adu domba. Wa ammal akhir fakana la yastatiru min bauli. Yang ini diazab oleh Allah kalau buang air kencing tidak disiram karena tidak sesuci. Ya. Summa da'a bi asibin ratibin. Kemudian Rasulullah ngajak sahabat nyari kayu basah. Fasaqahu isnaini faghara ala hadza wa hadza. Kemudian yang satu ditutup tempat uang yang gara adu domba, yang satu ditutup tempat uang buang air kencing, tidak pernah disiram. Sambil Nabi berdoa, la'allahu yukhaffafu anhu ma lam yabasa. Semoga Allah ringankan azab kedua makam ini selagi kayu basah ini belum kering. Ini penyebab. Jadi Nabi itu telah nampak Pak di alam kubur. Wah, ini ghibah. Yang kedua wan namimah tadi, adu domba. Jangan gitu Pak. Jauh-jauh inian kita ya. Memang lemak ngomongi wong tuh lemak. Sehari pacak 10 lemak satu. Ini alam melewatnya malaikat sama kita. Wih pakam nian kowe. Dia ditunggu nian sama malaikat. Yang ketiga wal kadhib, dusta. Dusta artinya mendustakan Allah dan Rasulullah, selalu berbuat maksiat. Yang keempat wal baul, kencing tidak pernah sesuci. Maka 4 hal yang mesti kita jalani: menjaga sholat, baca Quran, sedekah, banyak baca tasbih. Dan 4 hal menghindarkan kita dari azab kubur: ghibah, namimah, kadzib, wal baul. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku nengok caknya agak-agak ngantuk. Tidak. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap baca Quran itu susah Pak. Manu yang kita apal bacalah. Ya, minimal tadi 3, 10, 100. Nah, 100 ini ada syaratnya. Yang terakhir surat Al-Hakumut Takatsur kita baca. Tapi ingat, harus ada niatnya membaca Al-Qur'an. Ya Allah, aku niat baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut Takatsur. Baca sampai selesai, maka dalam pandangan Allah seperti membaca 1000 ayat. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Dan terakhir, yakni mudah-mudahan keturunan kita menjadi ahlul Quran. Amin amin ya rabbal. Aku tegak di sini Bapak Ibu bukan karena aku pintar, bukan. Kalau aku pacak ngomong besorban bukan pintar. Mungkin doa dari waktu kita. Waktu aku dulu mungkin ada berpinta sama Tuhan jadikan ahlul Quran. Maka nasib aku baik Pak. Baik di hadapan kamu belum tentu di hadapan Tuhan. Maka kita sama-sama pada malam hari ini tanamkan dalam hati, ya Allah, kalau tak dikena di anak kami, ya Allah, cucung kami, kalau tak kena cucung kami, cicit kami, sampai keturunan kami, ya Allah, mudah-mudahan ahlul Quran mampu mensyafaati kami dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ببركة بسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة المباركة
أن تسل مقاصدنا وتقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا نتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله نتوسل بالقرآن الكريم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وذريتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم والخير من أهل القرآن الكريم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم maaf lahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah sama-sama kita dengarkan ceramah agama dari Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Muhammad Febrianto SPDI Al-Hafiz. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan rahmatnya dan selalu diberikan syafaatnya. Baiklah, kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu penutup. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Sekian dulu pertemuan pada malam hari ini. Semoga bisa dipercaya jadi MC kembali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu Pak Lurah ya, jangan pulang dulu. Bapak-bapak mohon kehadirannya untuk berfoto bersama sembari dihibur oleh tim Hadratul Quran. Oke, yang di sini tegak, kemudian bapak-bapak yang depan untuk duduk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad sallu alaihi. الكون أضاء منك مدك شريفا هيا بنا نسعى ونقبل قبة المحروسة الكون أضاء منك مدك شريفا هيا بنا نسعى نسعى ونقبل قبة المحروم